Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cuplikan beberapa video ketika berwisata ke Museum Kereta Api Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Keraton Yogyakarta atau sekarang bernama Museum Wahana Rata berada di sebelah barat dari Keraton Yogyakarta, tepatnya di Jalan Protowijayan nomor 1 Yogyakarta. Awalnya museum ini adalah sebuah garasi kereta kuda yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono ke-6. Bangunan museum ini awalnya disebut sebagai Gedong Balai Rata. Pada tanggal 1 Juni tahun 1985, bangunan ini dibuka sebagai museum yang bernama Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Setelah mengalami renovasi pada tahun 2022, maka pada tahun 2023 museum ini dibuka kembali dan berganti nama menjadi Museum Wahana Rata. Perjalanan wisata dimulai di Jalan Protowijayan. Setelah melewati alun-alun utara, terdapat dua buah patung yang mengapit gerbang masuk ke Museum Wahana Rata. Dari gerbang berbelok ke arah kiri masuk ke sebuah ruangan yang difungsikan sebagai tiket box sekaligus pintu masuk ke museum. Harga tiket masuk untuk wisatawan domestik dewasa 20.000, sedangkan anak-anak 15.000. Untuk wisatawan mancanegara dewasa 30.000, sedangkan anak-anak 25.000 rupiah. Setelah membeli tiket, kita nantinya diberi gelang terbuat dari kertas sebagai penanda bahwa kita sudah membeli tiket. Di Museum Wahana Rata dimulai dengan memasuki sebuah ruangan yang bernama ruangan imersif. Di ruangan ini kita disuguhi sebuah film dokumenter sejarah berdirinya Kerajaan Yogyakarta beserta sejarah kereta-kereta yang ada di Keraton Yogyakarta. Selanjutnya terdapat sebuah ruangan di mana di ruangan ini kita bisa berfoto selfie. Selanjutnya tiba di sebuah ruangan di mana ruangan ini dijelaskan mengenai berbagai busana yang dikenakan oleh para sais kereta. Selanjutnya terdapat sebuah jempana atau tando yang berwarna merah milik dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Tando ini merupakan hadiah dari Bupati Negara Gung. Di belakang tando merah terdapat pula sebuah tando yang berwarna hijau milik dari Sultan Hamengkubuwono II. Jampana ini merupakan hadiah dari Adipati Danureja. Dari bangunan pertama, selanjutnya kita menuju ke selasar bangunan kedua. Di sini terdapat beberapa kereta kuda. Kereta pertama adalah kereta Kus nomor 10, di mana dulunya dipergunakan untuk acara khusus seperti pengadilan dan penjatuhan hukuman. Selanjutnya terdapat sebuah kereta kuda yang bernama Kiai Kuto Kaharja. Kereta kuda ini dipesan khusus untuk menantu Sultan Kabin. Di sebelahnya terdapat sebuah kereta kuda yang bernama Kiai Puspaka Manik. Dulunya kereta ini dipergunakan untuk keluarga kereta pengiring saat kirap penobatan. Selanjutnya terdapat kereta Kus Gading. Kereta ini merupakan kereta penumpang yang hanya muat untuk 12
2 orang. Di sebelahnya terdapat kereta Kapolitin yang dulunya dipergunakan untuk keperluan pesiar dan wahana olahraga. Kereta ini berkapasitas untuk 2 orang dan 1 pengawal di belakang. Selanjutnya di selasar sisi utara menghadap ke selatan terdapat beberapa kereta, diantaranya kereta Landower Wisman buatan tahun 1900. Kereta berwarna merah ini dulunya pernah dipergunakan untuk antar jemput Lady Diana dan Pangeran Charles dari kerajaan Inggris. Di sebelahnya terdapat kereta yang bernama Landower Surabaya, dibuat antara tahun 1890-1900. Kereta yang berwarna hitam ini dulunya pernah dipakai untuk antar jemput Ratu Elizabeth. Selanjutnya kereta Landower hijau yang dibuat antara tahun 1890-1900. Dulunya kereta ini pernah dipakai untuk antar jemput Sultan Brunei Darussalam. Dan kereta terakhir di selasar ini adalah kereta Noto Puro buatan tahun 1870. Kereta ini dulunya dipergunakan oleh Panglima Perang Kerajaan semasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Selanjutnya setelah melewati ruangan kandang kuda, kami menuju ke bagian ruangan tengah. Mungkin ini ruangan utama karena ukurannya cukup besar. Di selasar yang menghadap ke utara terdapat kereta Rata Biru dan Kiai Reja Pawaka. Di selasar menghadap ke barat terdapat sebuah ruangan untuk menyimpan kereta Kanjeng Kiai Garuda Yaksa. Kereta api ini dipesan semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-6, tetapi baru selesai semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sayangnya kami tidak bisa melihat secara fisik keadaan kereta Garuda Yaksa karena hampir setahun kereta ini sedang direstorasi. Di selasar yang menghadap ke selatan terdapat sebuah kereta yang bernama Premili. Kereta ini dibuat di Semarang pada tahun 1921. Kereta ini mulai dipergunakan semasa Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk mengangkut para penari. Di sebelahnya terdapat sebuah kereta yang bernama Kiai Mandra Juwala. Kereta ini dibangun sekitar tahun 1810 hingga 1830. Kereta ini peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-3 semasa bertahta. Kereta ini pernah dipergunakan oleh Pangeran Diponegoro semasa menjadi wali Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5. Selanjutnya di ruangan utama sisi sebelah barat yang bersebelahan dengan kereta Garuda Yaksa terdapat sebuah kereta yang bernama Kanjeng Nyai Jimat. Kereta ini merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Yakob Masel. Kereta ini merupakan kereta yang pertama dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Semenjak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 naik tahta, kereta Nyai Jimat ini sudah tidak diikut sertakan dalam upacara kerajaan. Kereta ini merupakan kereta tertua dan disakralkan oleh Keraton Yogyakarta, sehingga bagi wisatawan tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar secara langsung. Di ruangan utama sisi sebelah timur terdapat sebuah kereta yang bernama Rata Pralaya, dibangun sekitar tahun 1938 semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Kereta ini berukuran besar dan pada awalnya tidak tahu digunakan untuk apa, tetapi ketika Sri Sultan Hamengkubuwono 8 mangkat, maka kereta ini dipergunakan untuk mengantarkan jenazah beliau ke pemakaman raja-raja di Imogiri. Selanjutnya terdapat kereta yang berwarna putih yang bernama Kiai Jong Wiyat. Kereta ini dibuat di Belanda pada tahun 1880 semasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 bertahta. Di sebelahnya terdapat sebuah kereta yang bernama Kiai Wimono Putro. Kereta ini dibuat di Belanda pada tahun 1860. Kereta ini dipergunakan untuk mengangkut putra mahkota.
Di selasar sebelah timur terdapat kereta Kiai Jolodoro. Kereta ini dibuat di Belanda tahun 1815 semasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 bertahta. Kereta ini dipergunakan untuk bersiar menuju ke Pesanggerahan ataupun untuk menonton pacuan kuda. Di ruangan utama yang menghadap ke timur terdapat sebuah kereta yang bernama Parsunaba. Kereta ini dibuat di Belanda sekitar tahun 1860. Dulunya kereta ini dipergunakan untuk menyaksikan pacuan kuda atau upacara-upacara kecil lainnya. Tetapi ada yang menyebut juga dipergunakan sebagai kendaraan putra raja dari Selir. Keluar dari ruangan utama di sebelah kanan terdapat kereta yang bernama Kiai Manik Retno. Kereta ini dibuat di Belanda pada tahun 1815, dipergunakan untuk pesiar. Selanjutnya terdapat kereta yang bernama Jatayu. Kereta ini dibuat di Yogyakarta sekitar tahun 1931. Dulunya kereta ini dipergunakan untuk menyaksikan pacuan kuda. Dan kereta terakhir yang kami kunjungi adalah kereta Landower Ngabean. Kereta ini dibuat di Belanda pada tahun 1901. Kereta ini dipergunakan untuk para putri raja. Demikian perjalanan saya dan keluarga ketika berkunjung ke Museum Wahana Rata. Kesan yang kami peroleh adalah museum ini mengajarkan kepada kita tentang sejarah kereta-kereta kuda yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Kurang lebih terdapat 23 kereta yang dipajang di museum ini beserta keterangan tahun pembuatan dan fungsi-fungsinya.